Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT 9 Hektar. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Object Oriented Programming dasar dengan PHP. Di sini ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian dari OOP, yang kedua adalah pilar dasar OOP, dan yang ketiga contoh OOP dasar dengan PHP. Apa itu Object Oriented Programming atau OOP? Menurut Wikipedia, OOP merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk atribut dan juga dalam bentuk fungsi atau prosedur atau metode. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, dari definisi ini kita bisa menggambarkan bahwa kelas-kelas atau objek-objek ini di dalamnya terdapat atribut, fungsi, prosedur, atau metode. Oke, selanjutnya adalah pilar dasar dari Object Oriented Programming. Yang pertama adalah kelas. Digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yaitu objek. Yang kedua adalah properti atau disebut juga dengan atribut. Adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Dan yang ketiga, metode adalah tindakan yang bisa dilakukan dalam kelas. Keempat, objek adalah hasil cetak dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Analogi mudah tentang OOP. Kelas bisa diibaratkan dengan mobil. Properti atau atribut dari mobil bisa berupa merek, warna, type, cc kendaraan, dan lain-lain. Metode adalah tindakan menghidupkan mobil, mematikan mobil, mengganti aki, dan berbagai tindakan lain. Dan yang keempat adalah objek dari kelas mobil, bisa berupa mobil pribadi ataupun mobil kantor. Berikut adalah contoh OOP PHP dasar. Pada Visual Studio Code di sini saya sudah mempersiapkan satu buah folder project bernama OOP dan juga satu buah file di dalamnya, yaitu index.php. Di sini kita akan membuat satu buah kelas dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, langsung aja kita buat tag PHP di sini. Lalu kita buat satu buah kelas dengan nama mobil. Kurung kurawal. Nah, di dalam sini kita bisa masukkan properti dan juga metode. Oke, pertama-tama saya akan buat satu buah properti dengan cara var $ merek titik koma. Lalu saya akan buat properti kedua, yaitu var $ warna titik koma. Nah, di sini sudah ada dua properti, yaitu merek dan warna. Selanjutnya kita juga bisa membuat metode. Caranya adalah function. Nama metodenya adalah misalnya hidupkan mobil, kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal. Nah, di dalam sini kita akan mereturn atau membalikan hasil dari function atau metode. Caranya adalah kita buat return, lalu petik-petik, balikannya adalah ini adalah cara hidupkan mobil titik koma. Oke, ini untuk metode yang pertama.
Sekarang kita akan coba buat lagi metode yang kedua. Kita buat function, lalu nama metodenya adalah matikan underscore mobil, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal. Lalu di sini nilainya kita return, petik-petik isi dari return yang akan kita mau balikan. Di sini saya pakai teks aja, string. Saya tulis ini adalah cara matikan mobil, titik koma. Oke, di sini untuk kelas kita sudah membuat properti dan juga metode. Sekarang bagaimana cara kita membuat objek dari kelas mobil? Nanti objek ini akan diteruskan untuk kita men-set atau kita ingin menampilkan properti ataupun metode dari kelas. Oke, sekarang kita akan membuat satu buah objek untuk kelas mobil. Ya, ini adalah misalnya saya akan buat satu buah objek bernama mobil pribadi. Ya, jangan lupa menggunakan tanda dolar di depannya untuk objek, lalu sama dengan new, nama kelasnya mobil, kurung buka kurung tutup, titik koma. Nah, dolar mobil underscore pribadi ini adalah objek dari kelas mobil. Nanti objek ini adalah perwakilan dari kelas, di mana di dalam kelas ini adalah ada properti dan juga metode yang nanti bisa diteruskan ke script atau ke file-file yang nanti akan kita butuhkan. Oke, sekarang bagaimana cara kita men-set atau memasukkan nilai ke dalam properti merek dan juga warna. Caranya adalah kita panggil dulu objeknya. Di sini mobil pribadi. Kita gunakan tanda min, tanda lebih besar, lalu kita tuliskan nama propertinya. Di sini merek dan juga warna. Oh ya, di sini ada tanda dolar. Pada saat pemanggilan properti nggak perlu kita tulis lagi tanda dolarnya, jadi langsung aja ke merek seperti itu. Nah, kita mau set nilai apa nih di merek? Sama dengan petik-petik, misalnya di sini Honda, titik koma. Nah, di sini kita sudah men-set di objek mobil pribadi, di parameter merek kita sudah memasukkan nilai, yaitu Honda. Selanjutnya kita akan coba untuk memberikan nilai ke properti warna. Caranya sama, string mobil underscore pribadi, tanda minus, tanda lebih besar. Di sini kita tulis warna. Jadi ingat ya teman-teman, tidak perlu dituliskan tanda dolar di pada saat pemanggilan properti. Sama dengan di sini kita tulis warna merah. Oke, sekarang bisa dilihat untuk properti sudah kita set nilainya. Sekarang bagaimana cara kita menampilkan nilai yang ada di properti ini? Caranya adalah di sini kita echo, kita panggil objeknya mobil pribadi, lalu kita panggil propertinya merek,
lalu titik koma. Nah, coba kita buat kita panggil satu lagi untuk warna. Sebelumnya kita echo dulu, kita buat elemen baris baru ini, lalu kita echo nama objeknya, lalu nama propertinya. Oke, kita simpan. Sekarang coba kita buka browser. Ya, di sini saya sudah masuk ke localhost dan juga folder projectnya adalah OOP. Kita refresh. Ya, di sini udah masuk ya teman-teman. Nilai dari properti, merek dan juga warna. Oke, sekarang saya akan coba untuk menampilkan metode. Cara menampilkan metode. Yang tadi kan adalah cara untuk menampilkan nilai yang ada di properti. Sekarang kita akan coba untuk menampilkan metode hidupkan mobil dan juga matikan mobil. Caranya adalah kita buat echo, lalu kita panggil objeknya mobil pribadi, lalu kita gunakan tanda min dan juga lebih besar. Kita tulis nama metodenya. Di sini hidupkan mobil. Nah, seperti itu. Titik koma. Lalu kita buat lagi echo untuk mengambil metode yang kedua, yaitu matikan mobil. Caranya sama, echo nama objeknya mobil pribadi, lalu kita panggil metodenya dengan menggunakan minus lebih besar, matikan mobil, titik koma. Oke, sekarang kita simpan, kita buka browser lagi, lalu kita reload. Oke, ini karena saya tidak memberikan tanda BR. Coba saya tambahkan lagi, saya copy seperti ini, saya simpan, lalu kita reload lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang atas ini, dua atas ini adalah properti dari merek dan juga warna, dan dua ke bawah ini adalah metode, ya ini metode hidupkan mobil dan juga metode matikan mobil. Selanjutnya kita akan coba bagaimana cara memberikan atau men-set nilai pada metode. Kalau ini kan nilainya sudah dibuat. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat nilai di sebuah metode, lalu nilai itu kita tampilkan. Oke, jadi caranya seperti ini. Pertama kita buat function baru atau metode baru yang kita beri nama misalnya service kurung buka kurung tutup kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Di service, di dalam kurung service ini kita masukkan satu buah parameter. Di sini saya beri nama $A misalnya seperti itu. Lalu isi dari metode ini saya return, ya ini $A titik koma. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan nilai atau data ke metode service, lalu kita tampilkan seperti contoh ini. Ya, kita akan buat cetak di sini. Kita buat echo, lalu kita panggil nama objeknya adalah mobil pribadi, lalu tanda minus lebih besar,
kita panggil nama metodenya tadi service. Nah, di dalam service ini kita masukkan nilai. Di sini saya coba buat nilainya adalah sebuah string. Jadi kita pakai tanda petik 2 di sini. Kita tulis di sini service mingguan. Jadi koma. Oke, kita simpan. Lalu kita buka di browser ini. Nah, coba kita reload. Ya, seperti ini. Jadi bedanya adalah di metode sebelumnya kita sudah memasukkan nilai atau data ke dalam metode hidupkan mobil dan juga matikan mobil. Nah, sekarang untuk metode service di sini adalah nilainya dimasukkan pada saat pemanggilan objek dan juga metode. Jadi seperti ini.